Gimana kabarnya nih? Mas Wildan juga apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Iya, amin. Amin. Apalagi nih weekend ya kan, hari Jumat udah siap menyambut weekend ya. Semoga besok weekendnya tetap produktif. Nah, untuk mengawali weekend malam Siap, ini siap. kita bakalan mulai langsung aja Toba AI Talks yang ke-14. Nanti akan ada Mas Wildan Fatira sebagai konten kreator Kui Produktif yang akan menyampaikan sharing pengalamannya gitu ya, Mas Wildan. Oh ya, Tentang gimana caranya mendapatkan 10K follower pertama. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Yang pertama, teman-teman di sini mungkin ada yang belum tahu Toba AI itu apa. Slide-nya udah jalan ya. Oke, next. Toba AI adalah sebuah aplikasi website social media analitik atau tools untuk bisa menganalisa Instagram atau sosmed kamu yang tentunya bisa membantu teman-teman semua buat mengoptimalkan sosial medianya. Nah, kalau di situ tertera ada check brand. Nah, kalau check brand itu artinya adalah keyword analitik untuk Twitter. Nah, kalau untuk check trend. Nah, kalau untuk check brand itu adalah analitik untuk Instagram. Di sebelah kanan teman-teman bisa lihat langsung fitur komparasi antara Toba AI dan juga insight yang Instagram punya gitu ya. Beberapa di situ ada yang bisa dibaca langsung lah ya di situ. Nah, kalau Toba AI Talks itu apa sih sebenarnya? Nah, Toba AI Talks itu kita adalah webinar series nih teman-teman untuk para calon influencer, konten kreator, atau mungkin teman-teman seorang digital marketer yang tentunya pengen mengembangkan brand melalui Instagramnya. Next. Dan kita tentunya punya value, punya visi untuk menjadi startup data analitik yang tentunya untuk membuild social modeling system untuk masyarakat yang lebih baik ya. Apalagi di era-era digital seperti sekarang, kita sadar betul bahwa banyak orang yang udah mulai melek digital, tapi ada beberapa yang mungkin belum. Nah, salah satu upaya untuk bisa makin gitu ya, makin melek gitu. Nah, dengan cara ikut Toba AI Talks ini. Next. Oke, sebelum kita mulai Toba AI Talk malam hari ini, saya mau menyampaikan beberapa peraturan nih buat teman-teman. Yang pertama tentunya peserta harus berperilaku sopan, itu wajib banget selama sesi dilaksanakan. Di mana caranya adalah webcam kamera bisa di nonaktifkan selama nanti speakersnya menyampaikan materi. Terus peserta tentunya wajib mematikan mikrofon atau di mute dan juga webcamnya juga dimatikan selama nanti Mas Wildan selaku speakers akan menyampaikan materi dan boleh dinyalakan kalau nanti misal moderator, saya atau mungkin Mas Wildan bertanya atau mungkin langsung mempersilakan dari peserta untuk menyalakan boleh. Kemudian peserta semuanya bisa mengikuti webinar dan juga mengajukan pertanyaan via chat di Zoom. Nanti ada kolom chat ya, teman-teman pasti sudah terbiasa untuk menggunakannya. Nanti bisa langsung ditaruh di situ dengan formatnya nama, asal daerah, pertanyaannya apa, atau bisa juga yang nonton via chat di Instagram Live. Nah, bisa juga nih bertanya lewat situ. Kemudian yang keempat, sertifikat akan diberikan kepada peserta setelah peserta mengisi form feedback yang linknya nanti akan kita bagikan di akhir acara atau di akhir Toba AI Talks. Kemudian peserta nanti cukup mengisi form feedback-nya 1 kali aja, nggak usah 2 kali, cukup 1 kali aja nanti pasti sudah masuk. Dan tentunya nanti pasti semua peserta yang sudah mengisi 1 kali form feedback-nya akan mendapatkan sertifikatnya. Oke, next. Nah, sedikit sneak peek untuk teman-teman semua di sini yang belum mencoba untuk register Toba AI, teman-teman bisa coba lewat bit.ly daftar Toba AI. Nah, nanti ketika teman-teman sudah masuk ke landing page-nya Toba AI, teman-teman bisa langsung coba gratis sekarang. Nah, nanti di situ akan muncul nih masuk atau daftar. Tentunya untuk teman-teman yang belum pernah register, langsung pakai yang daftar. Nah, nanti isi datanya, terus teman-teman bisa gunakan kupon Toba Talks dari Toba AI Talks malam hari ini. Dan setelah itu teman-teman bisa menikmati Instagram Analitik gratis selama 3 bulan. Oke, next-nya. Perkenalkan saya sebagai host malam hari ini, Resti Pradita Ningtyas, teman-teman bisa panggil saya Kak Dita.
Saya selaku Business Development di Widya Analytics, dan malam hari ini speakers kita seperti yang tadi sudah saya sebut-sebut terus ya di awal, ada Mas Wildan Fatira selaku konten kreator dari Kui Produktif dan juga sampai sekarang masih aktif sebagai digital marketing spesialis di Viceworks Studio. Betul ya Mas Wildan? Betul, betul. Betul. Oke. Kita nggak usah lama-lama lagi. Aku mau nanya-nanya dulu kali ya, sembari kita aku perkenalan-perkenalan dikit gitu loh, biar pada yang di sini kepo-kepo soal Mas Wildan bisa ada gambaran gitu. Selama ini kesibukannya apa nih Mas, selain jadi konten kreator? Kesibukannya sebenarnya nggak jauh-jauh dari buat konten ya, jadi digital marketer itu di Facebook Studio. Nah, Facebook Studio itu jadi agensi buat teman-teman yang butuh misalnya bisnis dan perusahaannya buat ningkatin visual branding itu dari kayak desain gitu, berhubungan dengan desain lah pokoknya. Ya. Intinya pagi siang itu kerja ini di Facebook, habis itu malamnya di Kui Produktif. Oh, sangat produktif sekali ya memang ya. Sesuai lah dengan namanya Kui Produktif ya. Itu mengajak teman-teman juga untuk Kui, ayo produktif gitu. Nah, teman-teman yang mungkin kepo soal Viceworks Studio bisa langsung di searching aja di Instagram tuh tulisannya Viceworks Studio. Langsung gitu aja ya Mas ya? Iya. Yang mungkin tadi kepo-kepo gitu ya disebutin apa sih gitu. Nah, kalau tadi udah kesibukan. Nah, aku belum mempersilahkan Mas Wildan untuk memperkenalkan diri nih. Mungkin apa sih yang mau diperkenalkan sebagai seorang Mas Wildan Fatira ke teman-teman yang ada di sini supaya ada motivasi untuk pasti banyak yang udah kepoin. Jadi aku nggak usah lama-lama, Mas Wildan aja langsung memperkenalkan diri. Monggo Mas. Oke. Teman-teman sekalian, kenalin dulu dong. Nama aku Wildan Fatira. Aku kreator dari Kui Produktif. Nah, tugasku itu, bukan tugas, jadi misiku ini bantuin mahasiswa jadi 10 kali lebih produktif lewat konten edukatif, informatif, dan juga ya yang bersifat emosional. Ya, kurang lebih gitu sih, dikit-dikit aja kita. Oke, dikit-dikit aja ya. Nanti banyak-banyaknya pasti dalam materi ya. Nah, sebenarnya sejak kapan sih Mas mulai membuat konten di Kui Produktif sendiri? Sejarahnya gimana nih? Aku jadi merasa kayak terlambat gitu sebagai bukan seorang mahasiswa sekarang. Kira-kira 1 November 2019. 2019 ya, bener sih. Makanya aku telat ya. Maklum, angkatan tua. Oke, lanjut Mas. Berapa tahun Berarti kira-kira tuh ya? 2000, gimana? Berapa tahun kira-kira tuh ya? Sekitar setahun lebih. Ya, sudah berjalan sekitar setahun lebih. Bulan apa tuh Mas kalau boleh tahu? Jadi kan genepnya nih di 2021 kapan nih 2 tahunnya? Iya, November 2021. November 2021. Berarti kita tunggu aja ya, nanti di November akan ada mungkin apa gitu yang menarik gitu dari Kui Produktif supaya teman-teman yang udah mantengin dari 2019 kali aja dapat giveaway gitu atau apa gitu ya Mas. Biasanya buat merayakan anniversary gitu. Nah, kalau tadi udah ditanya sejarah, mulainya sejak kapan? Nah, di 2019 November itu gimana ceritanya bisa tercetus ide pengen bikin konten yang temanya tuh bikin 10 kali lipat produktivitas dan juga self development buat mahasiswa. Awalnya gimana? Ini menarik sih. Sebenarnya 2019 awal itu bikin konten tentang self development secara umum. Kemarin itu emang bahas kayak seputar ngatur duit, bedah buku, kayak ya bedah buku non fiksi. Nah, habis itu emang aku pengen yang lebih spesifik lagi, yaitu tentang produktivitas di bulan kira-kira 2020 Februari kalau nggak Maret. Ya gitu, Februari, di antara Februari atau Maret. Itu karena emang dari kecil waktu sekolah dulu emang entah kenapa kayak kebiasa rajin gitu, makanya emang cocok sama aku aja sih tentang produktivitas gitu. Oke. Jadi istilahnya habit atau ya benar habit ya, kebiasaan yang dilakuin dari dulu menjadi orang yang produktif akhirnya bisa bisa jadi lahan untuk
memberikan manfaat ke teman-teman semua, diajak untuk produktif bareng gitu ya Mas ya. Iya. Maksudnya itu sesuai lah ya sama habit sendiri. Nah, kalau ngomongin soal tema nih tadi, pernah nggak sih dulu nyoba-nyoba Mas tema-tema yang lain gitu selain ini tadi apa namanya self development, terus selain mengajak teman-teman untuk produktif, pernah nggak dulu nyoba-nyoba kayak misal mungkin kayak temanya memasak gitu atau mungkin apa gitu? Pernah nggak sih Mas dulu sebelum Hmm, akhirnya jadi kayak sekarang? palingan sih ilmu perkontenan. Oke, ya masih Ilmu sebenarnya masih perkontenan seputar gitu. konten-konten juga ya, Iya, ilmu perkontenan. ilmu kontenan. Oke, kalau boleh tahu emang dulu kuliahnya jurusan apa ya, Mas? Aku ini sih teknik sipil. Teknisi. Ya masih nyambung, Kak. Saya pikir kan Mas Wildan mungkin lulusan tata boga gitu kan kayak gak nyambung ya. Loh. Tapi tapi kan bisa aja gitu. Iya sih bisa Bisa aja makanya. bisa aja Mas Wildan memang hobi ngonten gitu selain di dapur suka tata boga kan kita nggak ada yang tahu ya kan. Ternyata Iya. apa ya, ilmu ngontennya jauh lebih bermanfaat daripada tata boganya. Oke, itu tadi ternyata dulu pernah coba-coba, cuman yang nggak jauh-jauh lah ya dari perkontenan. Kalau menurut Iya. Mas Wildan sendiri, aku mau nanya, tema-tema di Kui Produktif tuh sebenarnya apa ya, menjawab suatu problem atau pain dari mahasiswa nggak sih Mas? Atau mungkin memang sebenarnya dari awal Mas bikin tuh udah ngelihat bahwa ini tuh akan menjawab problem atau pain seorang mahasiswa? Kalau menjawab pennya itu kira-kira bisa menjawab pas udah jadi apa ya, niche aku jadi udah jadi spesifik gitu. Yang awalnya Mm-mm. self development secara umum, kayak yang tadi Mm-mm. bahas duit, bahas apa skill, bahas apa beda buku. Ya habis Mm-mm. itu aku ke produktivitas dan Mm-mm. akhirnya apa ya? Ya apa tadi ya, ya nemu pain pointnya di produktivitas gitu, seakan ya semakin bertambahnya follower udah ketemu masalahnya di ini di situ. Oke, 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 oke. Woi, kok Tuh. jadi lemot nih pertanyaan saya. Saya jadi ini juga nih, mikir juga nih. Berarti kalau untuk apa namanya tadi Vice Work Studio itu sendiri juga kapan sih Mas berdirinya? Apakah bareng tuh sama Kui Produktif atau gimana? Kalau fast work itu kan udah lama banget sih. Pertama emang dari berawal freelance, habis itu ke startup gitulah. Kira-kira Hmm. 2020 udah ini, udah udah mulai apa namanya, udah mulai datangin klien. Tapi 2021 ini kita Hmm. go publik gitu. Maksudnya apa Oke. ya? Kayak gencar-gencar di marketing lah gitu. Berarti dulu Ya. Mas Wildan berawal dari freelance ya di sana? Gini sih, sebenarnya kalau fast work aku masuknya apa ya, awal 2000, kira-kira Februari 2021, sedangkan 2020 emang ya 80% fokus di kui produktif tuh. Mm-mm. Oke, berarti Ya kan lebih banyak, memang begitu. lebih banyak konten di Kui Produktif. Berarti kita balik lagi nih ke Kui Produktif aja. Jadi ketika awal udah validasi ini, udah validasi apa ya istilahnya tema ya, temanya kan tadi kan tentang self development, terus tentang tema produktivitas. Ketika udah validasi tema ini, langsung tes konten dan apakah langsung dapat respon baik mas saat itu? Sebenarnya kita mulai dari ini loh, self development secara awal. Entah, Mhm. kan namanya akun pribadi ya, akun pribadi bukan akun benar-benar fresh gitu baru. Entah kenapa ya teman-teman pada kaget gitu. Pada kaget Iya. aja teman-teman lama. Loh, kok ini konten gitu. Heeh. Apa ya? Cie-cie gitu, cie motivator. Ya, makanya Awalnya apa? Ya aku awalnya sih digituin ya. gimana gimana? Awalnya digituin ya. Iya, udah biasa lah gitu. Terus. Jadi Terus responnya habis itu awalnya, tapi sebenarnya itu respon yang baik nggak sih Mas? Atau menurut Mas respon kayak gitu tuh respon negatif atau sebenarnya Mas nganggap itu respon positif aja? sebenarnya gini sih, stereotip apa seorang content creator itu ketika kalau kita share tentang self development gitu bisa dianggap sebagai motivator. Itu sebenarnya bukan. Itu apa tergantung positioningnya juga. Betul. Gitu. Ya, terus apa ya? Kalau posisi posisi aku jadi kayak apapun sharing pengalaman yang ini apa yang berhubungan dengan produktivitas mahasiswa gitu lah.
anggap aja 4 tahun kuliah itu bisa jadi pengalaman dan dituangkan ke konten gitu lah. Oke, benar. Itu pikiran yang positif banget sih. Jadi selama ini kalau dari awal ngonten terus responnya kayak gitu, ya udah tetap gas aja, tetap jalan aja ya Mas ya? Tetap biasa. Tetap gas aja. Kan biasanya nih, maksudnya mungkin teman-teman di sini ada yang relate. Biasanya orang yang baru mulai konten kan kayak gitu, dicie-ciein gitu-gitu. Terus nanti kayak kadang ada yang langsung ciut gitu, kadang ada yang langsung kayak, aduh apa sih kok dicie-ciein gitu loh. Sometimes kan ada orang yang nggak suka ya digituin. Iya, Benar. Dan terus habis itu terus jadi apa ya agak malas terus habis itu buat ngonten gitu-gitu. Kan ada yang kayak gitu. Nah, mungkin ini nanti bisa jadi apa ya? Bisa jadi bahan juga untuk Mas Wildan. Gimana sih kalau misal mungkin teman-teman di awal udah ciut kayak gitu. Nah, terus ketika di awal-awal kalau tadi responnya kayak gitu itu kan bukan respon yang negatif, bukan respon yang istilahnya menghambat lah buat Mas Wildan. Tapi pernah nggak Mas ngalamin kesulitan gitu, turun naiknya dalam mengembangkan apa ya, jangkauan konten yang dibikin? pernah, sering lah. Oh ya? Ya, Dari ya tapi di emang titik awal atau mungkin sampai sekarang pun masih? sampai sekarang ya, tapi emang namanya wajar sebagai content creator lah. Ya kadang naik, Heeh, kadang juga turun. Tapi iya. sebenarnya kalau biar nggak dimotivasi gitu, tentunya dengan menetapkan KPI gitu, Apa tuh? Key Performance Indicator. Ini agak teknis sih istilah digital marketing gitu. Jadi kayak apa Oke. ya? Kalau misalnya kita nentuin apa ya, like gitu, ya tergantung kontennya juga. Kalau misalnya kurang dari 100 like itu bisa jelek. Itu Hmm. bisa lebih dari 100 itu bagus. Nah, aku netapinnya kira-kira follower 2000 nyampe 2000 nyampe 5000 itu Hmm. pokoknya di bawah 200 itu jelek. Terus habis itu di atas 200 itu bagus. Hmm. Nah, sedangkan pas 10.000 ke atas, aku langsung metokin 1K, 1K like. Buat apa ya? KPI. Hmm. Jadi kalau di Buat atas, KPI sendiri gitu ya? iya, jadi biar kayak nggak demotivasi gitu lah. Betul. Wah, ini kalau udah ngomongin soal apa namanya jumlah follower, ini tadi udah langsung di reminder nih di apa namanya di chat tuh sama Mas Indra. Tolong Oh, buat udah. teman-teman yang pada beli follower harap bertaubat. Segera bertaubat ya. Semoga start malam ini dapat insight dari Mas Wildan bisa langsung bertobat. Nah, biar nggak usah lama-lama, biar kita juga langsung dapat ilmunya, langsung dapat step-stepnya, dan bisa langsung segera bertobat. Aku langsung kasih waktunya buat Mas Wildan bercerita gimana sih Mas caranya untuk bisa mendapatkan 10K follower pertama. Monggo Mas Wildan. Ya, oke, oke. Oke lah, pertama aku mulai ngonten dari 1 November 2019 emang Kak. Waktu itu karena itu kebetulan pas lagi skripsi aja sih, udah nggak tahu mau ngapa-ngapain, terus kayak apa ya, di siang itu skripsian, malamnya gabut, ya udah apa, ya udah ya daripada gabut makanya bikin konten aja. Karena emang apa ya, 2019 itu emang udah era eranya digital marketing mau meningkat lah gitu, sebelum Covid. Nah, pas awal apa ya, awal aku ngonten kira-kira bukan nggak dari nol, emang karena akun pribadi itu 400, kalau nggak 300, 400 udah lupa. Kayaknya 300 mah lama banget soalnya. Pas upload konten pertama kali itu aku ini sih, kayak quote-quote. Jadi apa, quote-quote reminder misalnya apa ya, ya simpel-simpel sih tapi emang emang ngena ya kira-kira gitulah, ya tahun 2019 dulu. Pertama yang tadi itu sih apa, kayak dapet kayak temen kok pada kaget gitu, ada yang sarkas, ada yang apa, ada yang nge-support. Tapi entah kenapa, apa ya, banyak banyak yang sarkas juga sih, gitu. Di grup angkatan, di ini, di teman-teman apa, teman-teman teman main juga ada. Tapi sempet apa ya, dapat unfollow juga, dapat unfollow. Unfollow? Iya, unfollow, heeh. Wah, ini nih yang seru nih. Iya, dapat Cerita-cerita Mas, unfollow. gimana Mas? Karena emang apa ya, pertama sih kalau menurutku nyepam. Terus karena emang nomor 2 itu kayak bukan
kredibilitas, kapabilitasnya gitu sebagai content creator. Mending jadi engineer aja daripada content creator. Iya, iya, iya. Ya Benar, benar, pikiran benar. mereka gitu lah, kita ya nggak tahu. Oke, kira-kira udah upload konten sambil skripsian ya. Itu awal Januari 2020 itu mentok 1K. Yang dari 300 itu November ke Januari ya. Januari itu Mm-mm. 1K, kira-kira apa ya? Berapa bulan sih? Ya itulah hitung sendiri. Nah, habis itu dapat komen, bukan komen sih. Ya kan aku kan apa ya, saya reward apa story gitu. Alhamdulillah 10K, 10K apa 1000 followers. Habis Follower. itu ini dapat apa reply dari teman sendiri, jangan ini, jangan jangan sok, bukan sok artis apa sih, ya kira-kira dapat hate comment gitu dari teman sendiri malah. Iya, dari teman sendiri apa nge-hate gitulah. Mm-mm. Ya kira-kira ya gitulah apa, waktu aku 1.500 follower terus aku Mm-mm. bikin bikin apa bikin komunitas gitulah tentang, Komunitas. iya komunitas gitu. Seingatku apa ya, iya di followers 1.500 itu aku udah main ke produktivitas. Karena apa ya, Mm-mm. udah udah ke udah ke spesifik aja gitu apa, jadi kalau terlalu umum itu orang juga susah mau nilai kita itu kayak gimana. Jadi kayak Oke. di orang serba tahu lah, mending jangan gitu. Mending apa ya, beralih ke ilmu yang lebih spesifik lagi. Kan Oke. makanya sebenarnya self development itu banyak banget. Kayak apa, ngatur duit, produktivitas juga ada, terus habis itu Betul. Betul. apa dan lain sebagainya gitu lah. Ya kayak kayak sempat di tahun-tahun lalu yang heboh kalau untuk self development adalah eh, perlu nggak sih invest gitu. Iya betul. Ya kan Mas? Sempat ya, Heeh. itu sempat sempat naik daun juga kalau mungkin di tahun-tahun Mas Wildan waktu itu mulai dengan gimana sih cara apa namanya mengatur keuangan. Nah di tahun-tahun berikutnya, apalagi di tahun-tahun pandemi kemarin tuh penting nggak sih invest gitu. Iya sih apa. Benar, benar, benar. Lanjut Mas. Oke apa, kira-kira di 1.500 itu, tapi aku lupa Mhm. sih apa kapan, tanggal berapanya aku lupa. Habis itu Berarti tadi ya kalau Januari Januari 2020 itu 1K ya, 1.000 ya. 1K, ya Heeh. mentok 1K. Oke. Terus habis itu ya Januari, Februari aku sidang skripsi. Habis itu ya tadi 1.500 follower, aku lupa lupa kapan, di antara Maret atau enggak Februari, aku lupa. Terus habis itu Hmm. ya ini dapat, bukan dapat, apa namanya, bikin grup komunitas itu. Mhm. Ya lumayan apa, lumayan bukan positif apa, disambut positif sama audiens gitu lah. Oke. Tapi entah kenapa temen sendiri juga ada yang masuk. Jadi kayak apa ya, iseng-iseng rese gitu di grup. Oh gitu, tak pikir dia memang bener-bener kepo, tapi ada juga ya orang yang iseng gitu? Ada yang iseng, ya beberapa lah, Hmm. tapi juga perlahan ada yang like. Oke, Gitu. oke, oke, oke. Mhm. Terus terus Mas, setelah jadi 1.000 itu anyway gimana cara nge-build komunitasnya Mas? Apakah secara offline dirimu maksudnya kayak ya door to door nih, aku mau bikin komunitas nih gitu atau dikumpulin dari si follower-follower-mu itu aja? Ya aku lewat ini Instagram Story tok. Oke. Nggak aku apa namanya, tapi pernah sih apa namanya, aku ajak temen yang kira-kira apa ya, benar-benar sahabat lah. Terus habis itu ya dia nolak Mhm, karena emang nunggu rame aja dulu. mhm. Udah, berarti kita lanjut ya. Nyampe mana? 1.500K terus itu bulan-bulan setelah sidang skripsi ya, terus ternyata di dalam komunitas ada temenmu. Iya, emang temen temen SMA, habis itu temen Heeh. apa, ya temen kuliah juga ada tuh yang rese-rese gitu. Tapi Yes. apa ya, aku anggap ya biasa, tapi entah kenapa malah apa, kok keterlaluan gitu. Ya malah keterlaluan lah, makanya ya aku biarin aja sih. Tapi perlahan-lahan juga juga resenya juga pernah nyakitin ke hati sih, gitu. Nah, habis itu kira-kira follower 2.000, Mhm. bener aku emang kehilangan sahabat dulu yang ini gara-gara ngonten.
kehilangan sahabat gara-gara ngonten, kok bisa? Ya nyepam kali ya tadi apa di antara nyepam atau enggak ya bukan kapabilitasnya sebagai apa ya content creator gitu. Ya sebenarnya apa Oke. ya? Biasalah apa stereotip-stereotip yang tadi ya, awal kita ngomongin gitu. Tiap kita buat konten self development biasanya dicap motivator gitu. Iya. Ya. Mm. Apalagi kata-katanya yang bijak-bijak gitu ya. Iya. Bener bener bener, apalagi tentang self development, produktivitas, yang awal-awalnya quote gitu ya. Iya benar juga sih. Tapi kan mereka berarti kan menghilang karena asumsi mereka sendiri gitu nggak sih Mas Wildan? Eh, kalau iya sih bilang tapi apa ya? Ya namanya sahabat sendiri gimana ya dari awal SMA udah berjuang. Oke, itu menjadi salah satu apa ya, salah satu kesulitan ya dalam perjalanan apa namanya membuild si kui produktif ini. Lanjut Mas. Oke. Oh ya aku lupa ngasih tahu ini pas Apa tuh? November 2019 itu pakai aku nama sendiri. Pakai apa? Nicknya nama sendiri. Oke, berarti awal profil yang Mas Wildan bikin adalah pakai nama Wildan Fatira. Iya, iya pokoknya W Sultan F lah pokoknya ini nick sendiri ya Ya, gitu. pokoknya atas nama pribadi ya, personal Iya, account, atas nama maksudnya pribadi. belum nama-nama kayak sekarang ya. Hmm. Oke, Terus tadi lanjut. nyampe mana nih? Setelah Nyampe ke itu ya. Udah dua kata terus kehilangan sahabat ya. Oke lah. ya, Pas kira-kira 3.000 follower itu aku ini eh, jadi ubah ke kui produktif. oke. Jadi ubah ke kui produktif. Terus habis itu apa ya? Lumayan tuh dapat apa namanya? Dapat impresi impresi yang wow gitu. Gara-gara apa ya? Ya nicknya juga oke, terus Mm-mm. apa? Displaynya oke, terus bionya juga oke. Terus habis itu sekitaran ya 3.000 aku rilis ebook gratis. Rilis ebook. Oke. Buat apa yang memecahkan masalah kalau apa ya audiensku nggak bisa bentuk kebiasaan sama atau menghilangkan kebiasaan buruk gitu. Makanya aku tuangin apa produknya di ibu gratisan. Ya apa ya dari ibu gratisnya itu aku nanti di akhir apa ya akhir halaman ibu aku taruh link grupnya gitu ya udah pada masuk jadi rame Oke. Oke, oke. gitu. Boleh, 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 boleh. Nah pas kira-kira April 2020 saatnya Mm-mm. udah mulai ini konsisten tiap hari Oke. aku paksain tiap hari konsisten pas November sampai Februari emang bolong-bolong sih karena emang ya skripsian Berarti lah tak sendiri. ya, berarti April 2020 itu pas benar-benar lagi pandemi juga tuh ya awal-awal. Iya sih iya. Oke. Berarti mulai produktif setelah April 2020 dan itu kondisi follower sudah 3.000. Kayaknya gitu. Oke. Oke terus habis itu apa ya testing konten testing desain habis itu di pas ada satu konten meledak gitu yaitu Apa tuh kalau konten boleh tahu? apa konten yang bahas apa ya Cristiano Ronaldo produktif. Oke. Boom, itu meledak Boom. akhirnya. Bisa ke 4K, 4,5K ke 5K. Oke, langsung melejit dari 3K ke 4 sampai 5K. Iya sih, apa namanya, yang satu itu yang meledak tuh ngikutin yang lain. Karena Oke. impresinya lumayan gede di explore gitu. Sampai itu tapi kontennya berupa foto ya masih? Enggak, udah apa namanya, mulai kayak microblog carousel gitu April 2020. Oke, 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 oke. Dan masuk explore, Mas? Ya, masuk berapa ya? Masih ini lah, masih puluhan ribu gitu. Mantap. Tapi kalau aku Oke. udah wow banget itu apa, explore puluhan ribu sedangkan follower masih kecil. Iya, iya, iya. Itu rasanya gimana Mas waktu itu perasaanmu? Ketika benar-benar melejit masuk explore terus habis itu ternyata engagement-nya bagus banget dan sampai nambah follower, gimana perasaanmu waktu itu? Ya senang sih senang tapi apa ya lama kelamaan juga
pas follower segini juga lama-lama bosan. Kok bisa bosen tuh? Ya gimana ya, ya itu ya terus-terusan masuk explore gitu. Emang apa ya, udah 10 ke atas sih, udah selalu masuk explore gitu biasanya. Atau bahkan Oke. 5 ke atas sudah bisa harusnya. 5K udah bisa masuk explore ya? Iya, betul. Oke. Oke. Nanti kita nyampein ya Berarti 3.000 4.000 ya. ya 4.000 5.000 itu udah microblog ya, udah mikro berarti yang ditampilkan start start follower berapa Mas sudah mulai microblog tuh? Udah mulai pas 3.000-an atau Eh kayaknya di antara 2.000 sampai 3.000 deh. Udah lama banget soalnya. oke, berarti dari 2.000 3.000 Udah udah lama mulai banget. microblog ya sampai sampai ke 5.000. Terus Mas lanjut Mas, aku makin ini nih ikut panas gitu, ikut termotivasi nih. Siap, 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 siap. Terus habis itu apa ya, beberapa yang setelah konten Cristiano Ronaldo itu ya Hmm, perlahan masuk export dikit-dikit lah, ya. ya 20, 10. Sedangkan yang itu gede sendiri, yang Ronaldo itu kira-kira berapa ya? Tadi puluhan ribu. Habis itu ada konten yang meledak lagi. Hmm. Namanya 15 aplikasi yang membantu mahasiswa. Wah, Dan itu yang like berapa? 3.000, seriusan? 2.000, 3.000. 2.000 sampai 3.000-an likes? Ya, sedangkan pas itu naik Heeh. follower 1.200, 1.200 follower. Satu Oke. konten dong Berarti 1.200 follower. satu konten itu aja setelah upload itu langsung naik 1.200 follower. Ya nggak langsung lah, pelan-pelan. Ya, tapi kan maksudnya langsung berasa ya, hanya karena satu konten itu. Iya, ya berasa Emang banget. sebenarnya Terus habis 15 itu, aplikasi yang membantu mahasiswa itu apa aja Mas kalau boleh kepo? Ingat nggak? Ingat nggak? Maksudnya kayak beberapa yang sangat-sangat membantu mahasiswa di tahun itu kamu upload. sebenarnya apa ya, banyak sih, juga per segmen juga, ini baginya per segmen sih. Makanya Hmm, sebenarnya aku 15 plus. Itu 15 apa ya, 15 itu buat apa, headline ini sih ya, yang ya. Headline, biar headline audiens title ya, tertarik gitu. judul kan? Ya Ah, oke. sebenarnya isinya banyak. Oke. Ya Ya sebenarnya sebenarnya isinya bonusnya banyak. banyak ya, nggak cuma 15. Iya, bonusnya Oke. banyak. Tadi kira-kira tembus 5K, terus habis itu pas 7K. Dan alhamdulillah pas 7K itu endorse pertama. Wih, di apa tuh Mas Endorse endorse pertama. pertama kalau boleh tahu? Endorse pertama itu kira-kira apa ya? Ya ini, tahu USS Fit nggak? Ya apa, eh, promosi ini sih, promosi acaranya USS Fit. Oh, USS Fit. Iya, Oh, tahu. Aku juga follow tuh. Oh, kamu di endorse itu pertama, Mas. iya, pertama kali itu. Keren banget, keren. Oke, Terus lanjut, 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 lanjut. habis itu aku ini sih di 5K sampai 10K Hah? aku coba yang kedua kalinya. Kedua kali itu ya ini 15 plus, ini aplikasi buat pebisnis. Meledak juga, Oke. meledak juga akhirnya. Ya kira-kira 2.000 3.000 lah. Oke, berarti dari 7, itu ke 7 atau 7 setelah 7 jadi 2.000 3.000 nambahnya? Ya satu konten itu bisa 1.200, ini kira-kira 1.500 1.200. Seingatku itu ya, kira-kira Berarti di atas 1K. ya. Berarti udah mulai konsisten di angka segitu ya followernya nambah. Oke. Nah, itu pas sebenarnya, oh ya aku lupa ngasih tahu kalau ini pas follower 3.000 4.000 itu aku udah makin spesifik lagi ke mahasiswa, apa, Oke. produktivitas mahasiswa. Karena emang apa ya, audiens itu kebanyakan umur 18 sampai 25. Kira-kira itu mahasiswa S1 lah. Mm-mm, mm-mm. Nah, gitu. Sip. Kira-kira ini sih, di antara 5.000 sampai 10.000 itu, dan Mm-mm. aku nyoba yang ketiga kalinya, yang 15 plus ini, tapi buat konten kreator. Meledak Oke, juga. yang tadi adalah 15 aplikasi untuk mahasiswa, and then terus kamu nyoba 15 aplikasi untuk konten kreator. Or, enggak ya, yang awal ini mahasiswa, habis itu Mhm. konten kreator, habis itu apa? Ini, Apa? eh, mahasiswa, eh, bisnis, Heeh. pebisnis, habis itu konten kreator.
apa ya, di luar Meledak apa sih, semua? di luar topik, ngetes doang. Meledak. Nothing tulus banget ya? Iya, lagi gencar-gencarnya itu apa, algoritma Instagram buat apa, microblog. Oke, oke, oke. Tapi kayaknya aku lihat-lihat memang dirimu akrab sekali dengan kata 15 plus plus ya, termasuk apa namanya, banyak konten yang akhirnya banyak menggunakan 15 plus plus. Aku Makanya, iya, jadi apa ya namanya, jadi aku yang mulai duluan gitu, terus banyak kreator yang ngikutin. oke. Ini ya, starternya ada di kamu sebenarnya ya, 15 plus plus ini? Iya, Oke, baik. Akhirnya kebongkar juga nih ya rahasianya, siapa starter 15 plus nggak plus ini. apa-apa, nggak apa-apa. Iya, apa namanya, 15 plus plus aplikasi yang akan bantuin kamu jadi produktif di 2021. 15 plus plus podcast terbaik dari Kui Produktif. Ini memang konsistennya udah nggak bisa ditolong sih, memang udah ya udah, memang udah ciri khasnya dari Kui Produktif. Kalau Iya, tadi udah betul. ngomongin ngomongin perjalanan follower, sekarang kita apa ya? Sedikit mengulik soal konten dong, Mas, karena ini kayaknya banyak banget jadi pertanyaan, teman-teman yang ada di sini yang mostly apa ya, kayak ini tuh kayak pertanyaan yang umum gitu loh, kayak gimana caranya riset konten, terus dapetin ide konten, terus isi konten tuh bagusnya gimana, termasuk kayak tadi dirimu punya ide yang menurutku itu menjadi starter ya poin yang bagus dengan 15 plus plus terus diikutin sama konten kreator yang lain gitu loh. Gimana gitu loh, yang mungkin bisa di-sharing untuk teman-teman di sini? Tadi sebenarnya belum selesai loh ceritanya, bentar lagi selesai nih. Oke. Dan setelah rutin upload, dan Heeh, Agustus 2021, mhm. ya tepat 10K. Gimana tadi? Pas Agustus 2021, Heeh. udah 10K, kira-kira pertengahan Agustus. Pertengahan Agustus. Oke, itu pas lagi Dan pandemi udah mulai kurvanya landai kalau nggak salah tuh bulan-bulan Agustus. Berarti dirimu langsung mencapai, angka 10K ya? ya, tapi apa ya, Pamungkasnya pamungkasnya pakai konten apa tuh waktu itu? ya tadi apa, Cristiano Ronaldo itu, terus habis itu ya itu 15 plus plus. 15 plus plus itu memang kunci utama ya, Mas, ya? Iya, Oke, ya. oke. Tapi lucunya ya, waktu 10K itu, yang kemarin awal bikin konten unfollow, ini ada yang Mhm. nge-follow lagi. Oke. Berarti sampai hafal ya siapa yang nge-unfollow terus akhirnya nge-follow lagi? Ya, nggak semuanya sih. Tapi pasti pasti akan ke-record sih di memori, karena kan ketika dirimu di awal di-unfollow sama, seseorang yang mungkin kamu kenal, kamu akan tahu itu siapa, and then ketika Mas Wildan juga nge-maintain itu sendiri, ketika suatu hari, someday orang itu nge-follow lagi, pasti akan kelihatan lah namanya, ya kan? Iya, Oke, oke. lanjut. Setelah 10K apa lagi nih? Gebrakan apa lagi nih? Ada gebrakan apa lagi? Eh, ini nyampe 10K atau ini jadi nyampe 10K atau nyampe aku ini sekarang mau 80K? Kalau kalau mau sampai sekarang karena banyak sekali tahapnya teman-teman, karena sekarang sudah 79, sekian K. Teman-teman nggak mungkin dengerin dari 10 terus nanti jadi 15, jadi 20 kan nggak mungkin karena tahapannya banyak banget. Jadi balik lagi ke yang tadi aku sempat tanyain. Ini yang mungkin banyak ditanya sama teman-teman, bukan mungkin ya, tapi memang mostly teman-teman secara general akan bertanya, "Gimana ya caranya bikin atau dapat ide konten, terus riset kontennya gimana, terus isi kontennya gimana, terus nulis konten yang menarik tuh kayak gimana?" Ini mungkin trik-trik ini nih, Mas, yang perlu, di-share, karena tadi dari 1K, terus nambah jadi 1.500 ya kan, terus jadi 2.000, 3.000, and then sampai ke 10K, otomatis kan ada hal-hal yang di-present sama Mas Wildan lewat konten-kontennya, yang akhirnya bikin orang yang ngelihat, orang yang follow, orang yang istilahnya datang ke IG tersebut kan merasa, "Ini menarik nih," gitu. Kuncinya apa, Mas? Oke, kayaknya tadi ya menentukan sama mencari tema konten. Nah, Mhm. itu balik lagi ke apa ya, validasi audiensnya, apa ya, umurnya
umurnya berapa, itu harus yang lebih spesifik, apa kira-kira 18 sampai 25 kalau punya aku sih. Terus habis itu apa ya, why? Alasannya tadi apa, kayak mereka males, mereka keteteran, mereka kayak apa ya, punya kebiasaan buruk yang harus dihindari gitu. Terus habis itu ya kurang lebih itulah. Terus habis itu solusinya ya itu tadi aku kayak bikin bikin konten seputar aplikasi produktivitas, terus habis itu apa ya, ya bikin tips-tips produktivitas gitu. Nah, habis itu eh, untuk untuk yang lain ini sih apa, ya pokoknya inilah jadikan apapun lebih spesifik lagi gitu. Jadi kalau terlalu umum jadi orang bingung. Hmm. Jadi dari awal memang ketika menentukan tema udah harus spesifik, nggak bisa general dong ya Mas? Nggak bisa, nggak bisa. Terus Jadi let's say, ini dalam sih, gimana? ini dalam sih kalau menentukan dan mencari tema konten kira-kira bisa 15 menit kira-kira. Tenang aja Mas, kita juga masih punya waktu 15 menit sih. Tapi jangan ngomongin tema, karena tentunya masih banyak hal-hal lain ya. Kayak misal, ya itu tadi sih, kalau nulis konten gimana Mas yang menarik tuh biar nggak monoton, biar punya ciri khas? Kalau tadi mungkin dirimu udah menentukan dengan 15 plus dan itu udah dikunci sebagai starter point-nya seorang Mas Wildan di Kui Produktif. Kalau mungkin selain itu, gimana sih caranya biar punya ciri khas? Biar konten kita Oh, tuh tulisannya nggak monoton gitu. oke, jadi gini loh, apa di kontenku itu aku pakai kamu aku karena ya karena mahasiswa seluruh Indonesia itu nggak semuanya bisa ngomong lu gua Betul. tuh. Nah, habis itu apa ya? Di kontennya pakai storytelling kalau nggak mau pakai list. Kalau misalnya nggak bisa pakai list. Jadi Oke. apa ya? Jangan langsung ke to the point. Heeh Jangan langsung heeh heeh. to the point. Misalnya apa ya? Aku bikin eh, cara agar merapikan tempat tidurmu lebih lebih pagi lagi gitu misalnya. Heeh heeh. Mungkin jangan to the point. Mungkin aku bisa jelasin. Pernah nggak sih teman-teman kalau misalnya habis bangun itu kadang langsung apa ya langsung gas gitu tanpa membersihkan tempat tidurnya, Tempat tidur. membersihkan merapikan tempat tidurnya ya. Heeh Nah itu heeh. pakai storytelling dulu gitu, jadi nggak langsung to the point. Habis itu apa ya, yang ketiga jangan pakai istilah alien, jangan pakai bahasa alien, Istilah alien tuh gimana, Mas? bahasa profesor gitu, apa jangan istilah aneh-aneh. Oke. Ya jangan Berarti pakai bahasa nggak perlu aneh-aneh. pakai ya berarti nggak perlu pakai atau menggunakan bahasa-bahasa yang terlihat aneh atau mungkin akan menggambarkan kita terlihat sangat sempurna gitu nggak perlu ya, Mas? Sebenarnya kalau apa ya, kalau audiensnya paham ya ini sih nggak silakan, tapi kalau membuat awal-awal itu jangan. Oke. Tuh, teman-teman Ya boleh dicatat nih, jangan pakai bahasa alien. Jadi kalau bisa yang gampang dimengerti, terutama tadi mungkin untuk panggilan ya Mas ya, aku, kamu yang mungkin akan lebih akrab atau biasa digunakan. iya apa, kan biasanya kalau apa ya, dunia mahasiswa kan ada istilah-istilah yang asing gitu. Terus habis Mhm, itu permasalahan apa ya, konten itu terkadang juga masih ada yang pakai ini bahasa asing gitu. Jadi kayak mhm. agak susah buat dimengerti oleh orang awam. Oke. Nah, setelah itu apa ya? Ya dasarnya tiga sih tadi. Mhm. Diulang lagi mungkin, dasar dasar 3 itu yang pertama tadi apa, kedua apa, ketiga apa? Diulang lagi kita. Ini ya apa, cara menulis konten yang tidak monoton ya. Berarti yang pertama itu pakai storytelling, yang kedua Oke, itu pakai apa ya, pakai bahasa merakyat ya ininya, pakai bahasa ya, merakyat. pakai bahasa merakyat. Ya, terus yang ketiga jangan pakai istilah aneh-aneh. Mhm. Oke. Jangan pakai istilah aneh-aneh. Oke. Itu tadi kalau kita ngomongin cara nulis konten ya, yang istilahnya nggak monoton, punya ciri khas, yang bisa bikin follower kita stay, ya kan? Mhm. Mungkin itu juga salah satu cara untuk bisa kontennya bisa disenengin gitu nggak sih, Mas? Kalau gini loh, apa
Mungkin kalau salah satu konten yang bisa disenangi itu, coba digabungkan dengan pop culture. Pakai apa? Pop culture, tahu Pop nggak? culture. Iya, pop culture. Iya, pop culture. Heeh. Jadi kayak aku ini Cristiano Ronaldo, kan orang Mm-mm, pada suka Ronaldo gitu. betul. Terus habis itu siapa ya? Kemarin aku bikin Jerome Pauline. Jerome Pauline apa? Nihongo Mataku itu. Kenapa Oke. Jerome Pauline produktif? Eh, impresi dari Expo 500.000. Oke, pakai pop culture. Oke, 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 oke. Setuju, setuju, Iya, setuju. habis itu Itu, mm-mm. apa? Dapat follower kira satu konten 2.500 follower. Wah, 2.200, iya, kayaknya 2.200 follower satu konten. Itu pas dia ada 10K sih ini. masih Dapat. dari 10K. Oke, oke, oke. Itu tadi buat konten-konten yang disenengin. Nah, kalau apa ya? Bikin strategi atau merencanakan konten tuh gimana sih, Mas? Mungkin di sini ada teman-teman yang masih benar-benar bingung ngeplan konten atau ngerencanain konten tuh gimana gitu. Apa ya? Kalau bisa teman-teman ini yang sambil apa ya kerja Mhm, gitu, ya bikin kontennya apa? Ya siangnya kerja, malamnya konten. Apa ya, nggak perlu sebenarnya inti inti dari konten itu 80% isi, 20% desain gitu. Jadi 80% dari konten itu bakal apa ya ngaruh ke audiens mau dibawa kemana gitu. Sedangkan kalau desain itu kita ngaruhnya ke ini ke visualnya gitu. Misalnya mhm, ini desain background sama tipografi mhm. ya kurang lebih gitu. Terus habis itu apa ya? Kalau cara aku itu satu hari dua konten. Satu hari 2. Satu Oke. hari dua kira-kira itu apa ya? 6. Sekarang sih satu hari dua. Dan pas apa ya? Dan pas kira-kira sebelum 10K itu sehari bisa Mhm. 3. Oke, berarti semakin awal atau ya, semakin awal kita memulai, harusnya kita semakin rajin ya, Mas ya? Harusnya begitu. Oke. Harus Harusnya semakin begitu. rajin, semakin produktif gitu ya. Dan jamnya berarti kan memang harus diketahui ya, jam-jam yang efektif untuk konten. Oke, kalau jamnya itu sebenarnya kamu bisa ini sih lihat di App Store AI ya kan jadi tahu ya apa puncak puncak apa namanya audiens aktifnya jam Iya. berapa gitu. Nah biasanya tuh aku upload sekarang-sekarang ini kan baru baru aku kenal ini ya Toba AI ya. Mhm. Kira-kira itu buat teman-teman yang pakai Toba AI itu ini sejam sebelum ini jam puncak di situ jam puncak audiens Oke. kayak gitu buat Berarti jam 1 jam posting sebelum jam puncak audiens itu berarti udah prepare kontennya? Atau mungkin udah upload kontennya, upload Mas? upload Sudah upload kontennya? iya. Oke. Kenapa harus 1 jam sebelum? Kenapa nggak sekalian dipasin tuh jam puncaknya gitu? Apakah berpengaruh, Mas, pada apa ya, mungkin jumlah viewer orangnya yang ngelihat gimana? Mungkin. Apa ya, kalau kalau audiensku kan kira-kira jam 7 tuh setelah lihat di Toba Mhm, yang apa ya, jam puncaknya. Nah, kalau mhm, jam 7 nyampe jam 9 itu orang menurun, mungkin apa ya, orang pada tidur, udah pada tidur gitu. iya, Jadi apa ya, sebenarnya ada sih satu cara lain kalau buat teman-teman yang di bawah 100 follower, yaitu mhm, pakai cara tolol aja gitu. Pakai cara tolol kayak kayak misalnya, eee, makan siang, jam makan siang, mhm, habis itu jam sholat maghrib, habis iya, itu jam pagi, jam orang buka HP, iya, ya kira-kira ya gitulah apa, jangan mikir jam 10 jam berapa gitu, nggak usah, mending apa, ya kayak tadi aja jam perilaku manusia aja, iya, benar, 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 gitu benar. Mas Jadi Ari. Heeh, mengira kalau istilahnya Mas Wildan tadi istilahnya cara tolol aja atau istilahnya cara awam aja iya, nih buat teman-teman yang baru banget mulai dan mungkin belum belum apa namanya, belum mencoba-coba AI, itu tadi ya, apa namanya, ya kita logika aja jam-jam orang pegang handphone tuh kapan sih? Pagi bangun tidur, terus apa namanya, break makan siang.
terus pulang kantor Iya, sama sholat zuhur, jam pulang sholat kantor atau maghrib. Heeh, maghrib. Iya. benar. Itu cara awam atau cara tololnya aja lah kita menerka-nerka kapan sih orang pengen nonton dan akan ngelihat konten kita. Tapi kalau sekarang karena udah banyak banget tools, sudah banyak banget teknologi, ya lebih baik kamu tahu jam-jam yang memang baik untuk kamu ngonten gitu ya, Mas. Iya. Itu tadi udah jam posting. Aku masih kepo, dan mungkin teman-teman di sini juga masih kepo, kalau cari atau, apa ya istilahnya, ngevaluasi hashtag gitu Mas Wildan seringkah dalam berkonten dari awal? Sebenarnya gini, kalau apa ya, goal kita itu bukan hashtag, melainkan explore, gitu. Soalnya Oke. impresi paling besar itu explore, gitu. Kalau kalau apa ya, hashtag itu sebenarnya cuma buat bantuin ini, bantuin post biar kayak dapat impresi tambahan gitu. Mhm, Tapi kalau buat teman-teman rencanain hashtag itu, aku bisa ngasih strategi sih. Kira-kira aku pakai 20 hashtag yang mhm, relate dengan apa, yang relate dengan kontennya. mhm, Dua hash 20 hashtag itu, 2 hashtag yang kira-kira postnya 500.000, 3 mhm. hashtag yang postnya di bawah 500 sampai kira-kira di antara 500 sampai ini, di antara 100 sampai 500. Sedangkan 100 sisanya, sampai 500. Heeh, iya, 100 sampai 500.000. oke. Yang sisanya itu di atas 20.000 sampai 100.000. Itu teman-teman yang Oke. Ulangin sedangkan Mas kan tadi Mas gimana? 2 hashtag awal adalah 2 hashtag awal itu yang di atas 500.000. oke. Terus Terus 3 hashtag, eh 3 kalau nggak 3 5 hashtag, iya ya 5 hashtag yang eh, itu 100 sampai 500.000. 500. 100 sampai lima ratus Ya, ribu. Oke. iya. Terus kalau sisanya kan 13 ya. Mhm. Itu di atas 20.000 sampai 100.000. Oke, di atas 20.000 itu. Oke, yang 8 hashtag gitu ya. Itu kalau buat hashtagnya. Tapi Tuh. sebenarnya eh, apa ya istilahnya? Kalau Nyarinya apa namanya? Evaluasinya gimana, Mas? Kalau buat ngevaluasi hashtag itu? kalau evaluasi hashtag ya, ini karena aku udah lama udah lama nggak main hashtag karena emang ini dieksplor terus sih. Tapi aku evaluasi hashtag di akun Facebook bukan di IP Produktif. Nah, kalau kemarin aku pakai aplikasi Flick, Oke. aplikasi Flick. Mhm. Itu apa ya, evaluasinya kalau ini dilihat dari impresinya itu kalau apa namanya, hashtag hashtag itu sebenarnya random sih kalau sebenarnya hashtag itu. Sebenarnya Mhm. random. Malah ada yang kontennya bagus tapi kontennya daging tapi hashtag-nya relate, ujung-ujung nggak dapet impresi hashtag. Itu sebenarnya random. Oke. Oke. Kalau hashtag yang pernah kita pakai terus ternyata itu impression sama reach-nya bagus terus kita ulang lagi, boleh kan ya, Mas? Kalau ulang lagi apa ya, selang dua dua konten lah, 2 sampai 3 konten. Oke, harus diselang Kalau 2 buat sampai 3 awal-awal konten. nanti nanti kalau buat awal-awal jangan sampai kayak gitu biar nggak terhindar dari shadow ban. Nah, shadow ban itu kayak apa, kita malah ini hilang impresinya, malah hilang hilang sama sekali. Bahkan nggak dapet, udah pakai hashtag tapi kok di hashtag itu nggak ada konten kita. Nah, Mhm, mhm, itu mhm. makanya bisa jadi shadow ban. Nah, itu agak susah ini. Mengatasinya agak susah. Oke, ya benar benar benar. Ngatasin Kalau apa, dari band memang menyegahnya agak susah. ya kalau dari band memang iya sih agak susah ya. Oke, itu tadi cukup soal hashtag. Aku mau nanya lagi, ini last ya, kalau soal cerita kita last, nanti kita akan mulai langsung ke Q&A, Mas. Karena ternyata sudah banyak sekali yang ngantri pertanyaannya. Wow. Sudah melihat ya, angkanya banyak sekali yang bertanya, jadi nanti kita bacain satu-satu. Cuman sebelumnya aku mau nanya satu lagi. Kalau cara Oh, naikin monggo. kunjungan ke profil melalui konten,
nanti di slide terakhir itu atau di caption pakai CTA, call to action. Jangan lupa di ini, di konten terakhir, bukan konten terakhir apa namanya, di halaman konten terakhir itu Oke. apa ya, diselipin call to action. Jangan lupa kunjungi profil gitu, jangan supaya follow, jadi follow akun ini supaya mendapat tips trik bla bla bla. Gitu. Oke, jadi di slide terakhir jangan lupa dikasih call to action. Emang benar sih, di semua kontennya Mas Wildan begitu. Jadi teman-teman juga jangan lupa supaya teman-teman apa namanya istilahnya follower kamu atau orang yang baca kontenmu itu bakal berkunjung lagi ke profilmu untuk melihat konten-konten yang lain gitu ya Mas Wildan. Iya. Oke, itu penting sekali ternyata ya call to action. Baiklah, kita langsung mulai. Kita langsung mulai Q&A nggak apa-apa Mas? Oh, monggo, monggo, monggo. Oke. Aku mulai dari yang paling baru atau dari yang paling atas ya enaknya. Oke. Oke. Assalamualaikum, saya Vega Visetia. Ya, Vega lah pokoknya. Dari Ngawi. Ingin bertanya, apa alasan Kak Wildan memberikan nama Kui Produktif? Semoga terjawab. Nah, ini kayaknya belum ditanya. Ini kalau tadi udah dijelasin ya? Belum. Belum. Kalau Kui Produktifnya kenapa namanya itu belum ini. Cuman mungkin kalau kita mau apa ya istilah menerka-nerka karena mungkin isinya tentang tema produktivitas. Cuman asli ceritanya gimana nih kenapa namanya Kui Produktif? Ini ngomongin soal penamaannya. Karena Mm-mm. emang orang Indonesia itu nggak suka yang panjang-panjang. Intinya nggak usah panjang-panjang. Pas apa ya? Itu kenapa namanya Quick Produktif? Karena itu sesuai di nama grup komunitasku yang itu. Yang kemarin yang tadi aku ceritain sih. Mm-mm. Makanya pas awal aku bikin grup komunitas itu, aku masih pakai nama pribadi. Nah, entah Oke. kenapa apa ya? Nama pribadi itu agak susah dieja dibaca gitu. Nah, Mm-mm. sedangkan aku pakai Kui Produktif supaya biar teman-teman yang nge-follow ini bisa jadi produktif insya Allah. Tuh. Insya Allah, ya. Sebenarnya mau pakai F karena Mm-mm. entah kenapa nggak bisa, maka pakai V aja Oh belakangnya. gitu. Nggak bisanya tuh waktu itu Iya. ketika daftar namanya atau gimana nih Mas? Ganti namanya, Gimana? ganti nama, ganti nama, pas ganti nama. Oh pas ganti nama nggak bisa. Oke. Tapi kalau kata kuinya berarti emang benar-benar dari apa ya? Hal yang lumrah disebut sama orang-orang, apalagi anak muda gitu ya, kuy atau istilahnya kayak ayo gitu ya. Iya. Oke, ajakan lah ya istilahnya itu sebuah kata ajakan yang digabungin sama kata produktif yang berasal dari tema produktivitas. Jadi mungkin itu bisa menjawab ya pertanyaannya Kak Vega. Kita lanjut. Tadi mungkin ini udah kejawab. Gimana sih Kak dapetin follower supaya banyak tertarik sama feeds kita? Nah itu mungkin agak sama nggak sih Kak jawabannya dengan apa namanya tadi kunjungan ke profil? Ini yang mana sih pertanyaannya? Aku sambil scroll loh. Oke, dari itu Ima dari Bandung. Saya ingin bertanya, agar mendapatkan follower yang banyak agar bisa tertarik dengan feeds kita. Oh, ya itu tadi udah sempat ku jelasin sih. Itu pakai konten yang kalau misalnya pakai list, habis itu pakai storytelling, dan pakai bahasa yang merakyat. Oke, jangan pakai bahasa alien Makanya apa ya? aneh-aneh ya. Ya, terus habis itu mau nambahin di CTA itu ya apa ya? Nambahin follow atau share atau save Heeh. begitulah. Oke, siap. Tapi memang apa ya? Save-nya orang ke konten kita itu emang juga berpengaruh banget ya, Mas ya? Iya, save sama share. Save sama share emang benar penting banget. Kita lanjut Mas Wildan. Ini katanya mau nanya tapi agak receh nih Mas. Punten ya. Apakah Nah, jumlah follower itu berpengaruh sama harga endorse, Kak? iya, iya.
seberapa berpengaruh nih kalau boleh tahu? Ini mungkin teman-teman yang awam atau mungkin teman-teman konten kreator yang baru mulai atau mungkin baru tertarik mau mulai ngonten, mungkin akan bisa jadi dia semangat produktivitasnya meningkat karena setelah dirimu bilang bahwa ini sangat berpengaruh dan seberapa berpengaruhnya sih, Mas? Apa ya? Ya itu semakin semakin gede follower kan semakin gede ininya interaksinya. Lagi juga semakin gede ya kan. Ini makanya Oke. wajar harganya naik. Per Oke, wajar harganya naik pokoknya kalau followernya naik juga. ya follower engagement juga naik. Apalagi kalau udah ini omni channel kayak main TikTok juga, main YouTube itu Mhm. juga makin cuan. Waduh, makin mehong ya kalau kata bahasa bencongnya. Mehong. Berarti emang ya itu tadi sih emang harus konsisten konten. Tapi jangan hanya sekedar jumlah follower aja ya yang dinilai. Tapi di balik itu kontennya, reachment-nya bagaimana, engagement-nya bagaimana, isi kontennya gimana. Kayak yang tadi Mas Wildan bilang, yang 80% itu apanya Mas? Isi atau desainnya tadi? 80% isi, 20% desain. Nah, itu. Berarti teman-teman harus dikunci tuh 80% adalah isi. Jadi kalau bisa yang benar-benar dikemas, yang benar-benar digodok, yang benar-benar dimasak adalah isinya. Gitu. Baru sisanya 20%-nya adalah desainnya. Kita lanjut, Mas. Saya Sabila dari Sumsel. Wah, jauh banget. Jika kita mempunyai banyak follower di Instagram, apakah apa yang harus kita lakukan agar akun kita bisa bermanfaat bagi follower kita? Wah, general sekali ini Hmm, pertanyaannya. bangun keterikatan dengan follower kayak misalnya Q&A atau ya bikin komunitas, terus habis Mhm. itu bikin webinar atau bahkan itu jual produk bisa. Jual Jadi produk bangun tuh gimana nih, keterikatan Kak? emosi. Kayak aku jual ya tergantung ini sih tergantung niche juga. Kalau aku jual ebook, Jual apa? jual ebook E-book, oke. Sampai sekarang sudah berapa banyak e-book, Mas, yang dirilis? datar 2, 5, 5. 5 5 ya. e-book sudah dirilis, teman-teman. Oke, jadi teman-teman yang tertarik atau mungkin suka baca-baca e-book dan pengen belajar-belajar lagi lebih banyak, bisa tuh langsung. Tadi aku tuh sempat baca ada pertanyaan, cuman aku lupa di sebelah mana ya. Tadi sempat sliver gitu loh lewat. Eh, lebih penting konten IG dulu atau yang dikembangin YouTube dulu? Ada nggak Mas dirimu mungkin pandangan ke situ? Lebih berat konten bagusnya tuh di YouTube dulu untuk memulai atau IG dulu? Kalau menurutku gini, itu kan emang beratnya ini sih apa edit-edit video gitu. Tapi Mhm. algoritmanya emang beda sama Instagram. Jadi algoritma Instagram algoritma YouTube itu emang bertahan lama, tahan lama. Mhm. Jadi makanya kan konten konten sekitar 5 tahun yang lalu bisa viral Iya, di YouTube. YouTube, Sedangkan kalau benar. algoritma itu iya algoritma Instagram ini balik lagi ke share gitu. Paling bertahan itu kira-kira seminggu tuh. Oke. Kalau tadi nanya, oke pemula ya. Berarti mulainya dari Instagram dulu ya, Mas, ya? Instagram aja, iya. Atau bisa lewat Instagram. TikTok ini, TikTok bisa. Kalau kendalanya orangnya nggak suka joget atau nggak bisa joget gimana tuh, Mas? Yang belajar public speaking apa monolog Oh. itu. Iya, benar 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 benar. Karena memang sebenarnya buat teman-teman yang mungkin, sedikit intermezzo ya, mungkin di antara teman-teman ada yang meng-underestimate konten TikTok karena isinya perjogetan aja dulu di awal. Tapi makin ke sini ternyata banyak juga maksudnya konten-konten yang kita temuin tidak hanya tentang jejogetan aja, ya kan Mas Wildan? Iya, Iya, memanfaatkan suara bisa, memanfaatkan, storytelling berupa tulisan juga bisa, ya kan. Sekarang, istilahnya maksudnya di-combine dengan musik gitu-gitu, di-combine dengan istilahnya lagu-lagu yang mungkin lagi naik daun, itu juga, relate gitu loh. Jadi
Buat teman-teman yang mungkin mau mulainya dari apa namanya TikTok, nggak harus mulai dari joget juga bisa. Tuh. Terus ini ada yang nanya, gimana cara mendapatkan ide untuk konten pemula? Ide buat konten pemula, perbanyak Hmm. membaca artikel, baca buku, Hmm. atau bisa ATM lewat konten kreator lain. Atau bisa Oke, bahkan apa yang di sekitar kita bisa jadi konten. oke. Hmm. Dan istilah ini berlaku nggak sih Mas? Istilah apa ya? Kalau aku pernah dengar istilah kayak kita meniru atau istilahnya menjiplak dulu baru kita memodifikasi. Iya, ATM. Gitu. Iya, Nanti tiru modifikasi. Itu iya. bisa sih dari konten orang lain bisa Mhm. bisa kita tiru, tapi apa ya, eh, pem- pembawaannya itu agak agak beda. Mungkin bisa Iya, pakai bahasa sendiri, misalnya bahasa mereka kaku gitu, kita iya. bisa jadikannya jadi lebih simpel. Betul, 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 betul. Jadi betul. Itu tadi mungkin untuk teman-teman yang kesulitan mungkin mencari ide, meniru, kemudian memodifikasi itu salah satu cara yang sebenarnya itu paling gampang nggak sih Mas untuk dilakukan? Hmm, Meniru ya. Ya Jujur sebenarnya sih, nggak kalau meniru, aku jarang jarang buat niru, jarang jarang buat apa ATM. jarang banget ATM, tapi itu sebenarnya trik paling mudah nggak sih untuk dilakukan untuk teman-teman yang mungkin bingung mau ngide apa ya gitu. Melihat di sekitar, ya itu tadi mungkin melihat di sekitar dan mungkin itu bisa menarik dan ternyata itu relate, bisa. Maksudnya ketika mungkin ternyata konten sejenis itu tuh udah banyak tuh yang lakuin. Nah, ya nggak apa-apa dilakuin aja, tapi habis itu kamu modifikasi apanya gitu yang beda gitu. Iya. Sama Tadi apa ya? Bisa juga kayak ini request bikin Q&A, request konten. Kalau itu udah juga punya bisa tuh. ini, udah punya hubungan emosional sama follower. Iya, iya, iya. Hubungan emosional sama follower, benar juga sih. Apalagi sebenarnya hubungan emosional sama follower itu malah lebih enak di-build ketika followernya dikit nggak sih, Mas? Iya, jadi iya iya benar-benar. Karena kan lebih akrab nggak sih? Yang mungkin tadinya lingkupnya lebih akrab banget, kecil gitu ya. Terus baru dari situ nanya, terus dikembangin, kembangin, kembangin. Kita nggak tahu kalau ternyata mungkin kayak Mas Wildan membawa konten tentang Cristiano Ronaldo, terus habis itu langsung melejit gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Tapi ngomongin soal Cristiano Ronaldo, apa yang tentang dia kok pasti viral ya? Iya. Bener. Oke, kita langsung mulai lagi. Aduh, ini kok scroll ke bawah ya. Oh, ada juga ini yang nambahin, ide buat konten itu dari hobi. Jadi kita menikmati bikin kontennya. Itu juga ide nggak sih? Bagus nggak sih, Mas? Ide kayak gitu. Hobi bisa, Bisa. hobi bisa. Kayak Mas Wildan juga memulainya adalah dari kebiasaan, dari habit, habit istilahnya habit produktif, habit rajin gitu ya, yang akhirnya bisa di-share, bisa dibagi sama teman-teman pengalamannya, cara-caranya untuk bisa produktif, itu juga startnya benar-benar dari diri sendiri, dari habit. Nah, kalau teman-teman punya hobi, bisa juga mulai dari situ, gitu. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, yang lainnya ya, mana ya? Kalau saya pribadi, kreator filter IG, Kak. Jadi jadi follower tiap hari naik. Karena di zaman sekarang filter IG lagi booming-boomingnya. Follower saya udah 15K. Oh, dia mau ngomong doang, nggak nanya. Sorry. Oke, kita move pertanyaan Ah, lainnya. Oke, dari Vivi di Lampung. Gimana ya Kak untuk numbuhin kepercayaan diri untuk jadi konten kreator? Nah, mungkin ini buat orang-orang yang gampang minder atau mungkin orangnya introvert gitu ya, pengen menumbuhkan kepercayaan diri gimana nih? Seperti Kak Wildan yang bilang tadi kalau kadang orang-orang terdekat tuh malah yang mematahkan keseriusan atau semangat kita. Nah, kalau kayak Kak Wildan kan no problem teman-temannya apa namanya istilahnya
ngasih sarkas, terus ternyata ikut komunitas tapi ternyata malah cuma bukan untuk memotivasi, terus bahkan sampai di-unfollow sahabatnya. Kalau, Kak Vivi tadi nanya, gimana sih cara menumbuhkan percaya diri? Sebenarnya gini loh, kalau ya tadi tuh apa temen atau ya kawan yang toksik itu sebenarnya hal yang nggak bisa dikontrol. Jadi kita ya Mhm, fokus apa yang dikontrol aja. Kita tetap fokus sama konten aja kok. Jadi nggak perlu stres. nggak perlu stres ya. Iya. Jadi, apapun itu kalau, ada orang-orang yang sometimes menjatuhkan atau misal orang terdekat tidak mendukung, ya mending fokus sama produktivitas kamu, mending fokus sama konten-kontenmu aja gitu. Karena ya itu tadi terbukti dari temennya Mas Wildan yang tadinya sempat unfollow, terus jadi follow lagi deh. Ya kan? Terbukti kan bahwa ketika Mas Wildan fokus, terhadap kontennya bahwa ini tuh sebenarnya membawa dampak yang positif untuk membuat orang produktif, akhirnya orang itu akhirnya percaya juga bahwa, "Oh iya ya ternyata ini bermanfaat," dan akhirnya dia nge-follow juga gitu. Jadi teman-teman yang punya masalah dalam kepercayaan diri, lebih baik kamu fokuskan, apa ya istilahnya, ketidakpercayaan diri kamu atau keminderan kamu itu tadi ke, mmm, konten-kontenmu, ke plan-plan kamu ke depannya gimana mau ngonten. Jadi jangan terlalu berfokus sama, apa ya, sikap temen yang mungkin di sekitar kita agak lumayan menyakitkan atau mungkin menjatuhkan gitu. Karena pasti ya dalam kondisi apapun pasti ada orang kayak gitu, ya nggak sih, Mas? Iya, ya apa ya, sebagus karya kita ini publish tetap aja ada yang nggak suka. Iya benar 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 benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ada Rini Dwi Rahayu dari Kediri. Gimana cara awam kita untuk bisa nambah follower? Apa perlu membuat akun khusus untuk buat konten agar bisa terfokus ke konten? Ataukah mungkin dia bingungnya akun pribadi supaya bisa nambah follower? Apakah perlu dipisah dengan konten khusus yang mau dia istilahnya khususkan, fokus bikin konten, atau sebenarnya bisa-bisa aja pakai pakai akun pribadi? Karena kalau dari Mas Wildan sendiri kan pengalamannya pakai akun pribadi ya, Mas? Iya, kalau menurutku gini, kalau akun yang benar-benar fresh ini malah lumayan gampang. Karena apa ya, itu benar-benar dari nol. Mhm, Sedangkan kalau aku yang pakai akun pribadi emang agak susah. Jadi kayak kadang ada temen yang nggak cocok sama kontennya gitu, makanya jadi mhm. bodo amat. Nah itu kalau akun akun apa akun fresh itu benar-benar semuanya fans fans itu fans kamu. Mhm, Jadi ada plus minusnya juga sih. oke. Ya tadi kalau apa kalau akun akun baru itu ya plusnya emang benar murni fans. Sedangkan minusnya Mhm, itu emang agak susah mulai dari nol. Kalau iya. yang akun pribadi itu plusnya plusnya itu emang udah ada follower, tapi minusnya itu ya belum tentu apa ya follower yang itu cocok sama kontennya. Sama kontennya, bener juga. Bener 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 bener. Jadi kalau mau tadi mungkin si Ririn tadi kalau nggak salah ya, dia mau benar-benar fokus untuk naikin follower, ada baiknya mending, pisah konten ya, Mas Wildan ya? Bebas sih, tapi kalau yang tadi ada plus minusnya juga bebas. Iya, ada plus minusnya. Jadi kalau pisah konten, dalam artian bikin konten baru, ya itu lebih murni karena kan dari awal mereka, istilahnya kayak bener-bener dari nol banget nih suka sama konten ini. Kalau udah ada follower-nya di awal, ya itu resikonya mungkin di tengah-tengah akan ada yang unfollow karena mungkin nggak cocok sama kontennya gitu. Tapi nggak apa-apa Iya. karena itu ada plus minusnya. Balik lagi, monggo mau gimana gitu. Ada Hmm. pertanyaan nih, selamat malam Kak Wildan, saya Cista dari Bali, izin bertanya, apakah Instagram Ads itu berpengaruh terhadap jumlah like dan juga view kita ketika kita tidak menggunakannya lagi? Dan untuk membuat konten, bagaimana tips untuk mencari ide konten? Nah, itu tadi udah terjawab. Mungkin yang soal IG Ads nih. Eh, Kalau IG Ads itu aku pernah nge-ads buat jual jual ebook. Tapi kalau buat nambahin follower bisa.
tapi settingannya beda gitu. Oke. Settingannya beda. Kalau berpengaruh dengan jumlah like atau view Mm-mm. itu apa ya? Tergantung kontennya juga. Tergantung konten. Oke. Tema konten itu berpengaruh ya Mas berarti ya? Iya, sama ads itu mainnya ke targeting juga sih. Kalau salah Mm-mm. target tapi kontennya bagus ya percuma. Oke. Kita lanjut dulu. Kak, aku ada Fairu Zihra di Cimahi izin bertanya. Kak, aku post video di IG 3 jam dapat view 1.500. Terus tapi nggak nambah-nambah nih Kak. Kenapa ya Kak? Buat aku dalam 3 jam dapat 1.500 view itu cepet, tapi kok aneh ya, mentok aja gitu, nggak nambah view lagi gitu. Oh, malah mungkin apa ya? Karena yang share nggak udah mentok atau dari ke algoritmanya. Oke, berarti banyak pengaruh ya Mas ya? Iya, karena yang di-share karena udah nggak ada yang di-share, Mm-mm. cuma apa ya tadi apa algoritmanya itu Turun ya? turun. Oke, Atau mungkin videonya kurang menarik misalnya. oke. Berarti sebenarnya kalau kita udah dapat view banyak kayak gitu, kita nggak boleh berhenti dong ya Mas? Itu tadi ya, balik lagi harus tetap konsisten konten ya? Iya, Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Fadil. Kak, izin bertanya, kenapa ya Kak semisal bikin konten kreatif yang mungkin butuh tenaga, bikinnya cenderung ah, sorry. Semisal bikin konten kreatif yang mungkin butuh tenaga bikinnya, itu tuh cenderung sepi ketimbang konten random bahkan yang tidak berbobot lebih rame. Misal kayak gosip atau sejenisnya. Nah, supaya konten kita lebih dilirik tuh gimana, Kak? Di luar ketentuan kita harus famous. oh, ini tadi sempat aku jelasin yang ini apa tiga apa? Tiga strategi tadi ya. Iya, Itu tadi mungkin pakai storytelling gitu-gitu ya, Kak ya, yang tadi. iya. Itu bisa jadi salah satu kunci itu. Oke, kita lanjut. Dwi Frasti dari Tangerang. Pertanyaannya, konten dari topik apa di akun Mas Wildan yang paling banyak menarik perhatian follower? Sampai detik ini apa, Mas? Kontennya ini Jerome Pauline produktif. Kenapa Jerome Itu Pauline produktif? baru aja diupload kapan tuh? Setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Ya ini pas baru awal 10 kan. Oh, lalu 10K berarti benar-benar tahun lalu di bulan Agustus ya? Yang impresi dari Explore 500.000, terus Heeh. ya tadi jumlah follower yang nambah 2.000 berapa 2.200 kira-kira gitu. Gimana? Sekitaran ini apa? Suaranya agak terputus. Oh ya ya. Impresi dari Explore itu 500.000. Terus nambah Heeh. followernya 2.200 sekitaran gitu. Karena apa ya? Oke. Di itu ada yang berantem. Apa di mana di kontenku ada yang berantem netizennya. Oke, berarti itu Iya. berhasil banget dong ya, sampai menarik. Maksudnya itu berarti kan memang apa ya istilahnya? Mereka benar-benar engage banget ya sama konten yang dirimu bikin. Iya. Iya dong, itu berarti berhasil tuh kalau sampai ada yang kayak gitu berantem di kolom komentar gitu. Saya Oke. kalau komentarnya 600 loh. Apanya? Yang komen 600. Yang komen 600. Wow. Tapi nggak semuanya berantem dong. Iya, ada satu dua. Satu dua yang berantem. Oke. Jadi karena itu terus akhirnya benar-benar viral ya. Selain itu apa lagi Mas? Ada lagi mungkin yang apa namanya menarik perhatian follower Mas Wildan sampai detik ini selain itu? Gimana caranya biar ngatasi malas? Like-nya 15.000, kalau nggak 20.000, 15.000 like, habis itu dapat konten, dapat follower 2.400.
impresi explore-nya 500.000 juga. Wow, itu konten kapan? Tahun lalu juga? Enggak, tahun ini 2021. Tahun ini? Iya. Jangan-jangan Sama kamu konten itu sembari merelatekan dengan kata-katanya Maudy Ayunda ya? mau dia ini juga pernah aku bikin juga sih. Apa beda produktivitas mau dia Yunda. Kira-kira kalau nggak salah nih 5.000 like. Kalau 5.000 10k like. Tahun ini juga tuh Mas? Kayaknya 2020 akhir deh. 2020 akhir, oke. Sih. Kita langsung move, karena kan beberapa waktu lalu Maudy Ayunda juga sempat bahas soal malas gitu kan temanya. Sebenarnya kayak apa namanya ya, cuma ngutip aja sih bahwa sebenarnya dia pun sebagai seorang yang baru lulus dari Stanford aja punya malas gitu loh, dan ternyata malas itu apa ya, bukan habit buruk, tapi adalah ketika orang belum menemukan caranya aja, makanya orang malas gitu. Nah kalau Mas Wildan ngasih tahu gitu, gimana caranya supaya nggak malas. Aku mau bertanya nih, gimana caranya menarik viewer ke konten kita, padahal follower kita nggak terlalu banyak. Ya kurang lebih sama lah ya Mas, kayak poin-poin yang tadi. Iya. Kurang lebih sama. Banyak banget ya ternyata pertanyaannya. Wow, Oh ya. banyak sekali. Perlukah kita baca semuanya atau kita baca yang terbaru aja ya? Bebas. Bebas. Dan waktu kita tinggal berapa lama lagi sih? Oke, tinggal 7 menit lagi. Oke, 8 menit lagi, time is up. Oke, masih ada yang nanya soal tema. Nah, tadi udah dibahas-bahas juga ya di depan kalau soal tema. Nah, nanti videonya ini bisa di-download nih sebenarnya. Gimana cara mempromosikan konten bagi konten kreator baru biar bisa dilihat sama viewernya? Perlu nggak sih Kak kalau apa namanya konten kreator baru gitu-gitu terus udah mulai nge-IG ads gitu-gitu? Lebih baik jangan. Mending apa ya, ke teman-teman terdekat dulu aja, suruh follow, suruh engage pelan-pelan. Terus habis itu apa ya, temenan sama konten kreator lain, terus berkolaborasi. Oke. Ya. Tapi jangan apa ya, jangan minta follow apa namanya, ya jangan baru kenal langsung minta follow, lebih baik jangan gitu. Itu terlalu SKSD sih kalau itu. Iya, kalau SKS itu. Iya Mending apa benar-benar ya, benar. ya komen-komen di kontennya dia, habis itu bangun hubungan pelan-pelan. Iya iya Baru kalau udah benar. dekat baru bisa kolaborasi kalau akunnya gede, akunnya lebih gede. Jadi step-stepnya juga tetap harus dilakuin nih teman-teman, nggak boleh ada yang di skip. Sama aja kayak misal apa namanya teman-teman di sini benar-benar fokus banget pengen naikin follower dan pengen tanya tipsnya. Sekarang kalau misal kita flashback ke ceritanya Mas Wildan tadi sembari kita menuju closing, apa namanya kita rangkum Mas Wildan untuk bisa dapat 10K follower itu juga berproses. Jadi untuk teman-teman semua juga nggak bisa instan. Kalau mau instan ya itu tadi beli follower, tapi segeralah bertobat karena itu juga bukan solusi teman-teman. Dan itu juga Iya. bukan tujuan dari apa ya obrolan kita malam hari ini. Kayak yang tadi Mas Wildan bilang, kita bisa mulai berinteraksi lewat komen, ya kan? Bisa memulai dengan mengajak kolaborasi beberapa konten kreator, bisa memulai dengan share konten-konten kita ke orang-orang terdekat atau mungkin teman-teman lingkungan kita, supaya apa ya kenaikan follower kita itu juga terjadi secara organik gitu loh. Orang-orang juga ngelihatnya memang Tuh. bahwa konten yang kita buat itu ada manfaatnya. Memang cocok untuk follower-follower yang ngebaca konten kamu gitu. Jadi ya biarkan alami aja, biarkan organik aja gitu. Toh Mas Iya. Wildan juga di sini tadi udah share banget step-stepnya dari awal. Dari berapa sih mulainya tadi bener-bener dari 400 follower terus jadi 1000 and then jadi 1500 terus nambah lagi banyak dan nggak nyangka ya Mas ya ketika akhirnya bisa menembus 10K follower, pasti nggak ada yang nyangka. Tapi ketika sudah melalui prosesnya di flashback, baru akan kelihatan atau baru akan berasa bahwa, oh
ternyata konsistensiku selama ini membuahkan hasil gitu. Jadi teman-teman di sini harap harap bertaubat yang sudah pada beli follower, jangan diulangi dan jangan melakukan. Dan untuk sebelum menutup Toba AI Talks 14 malam hari ini, mungkin bisa dibantu share untuk linknya, isi link untuk bisa dapetin e-sertifikat. Di sebelah mana ya linknya? Sudah bisa di show? Oh, sudah bisa dikasih tuh link untuk feedbacknya. Oke, di slideshow sudah di share screen-nya sudah di di share di situ. Jangan lupa pakai vouchernya juga, kode vouchernya Toba Talks. Terus bisa pakai Bitly di situ. Di kolom chat juga sudah ada. Nanti teman-teman juga bisa langsung coba untuk register Toba AI free, pakai kode vouchernya jangan lupa Toba Talks. Nanti teman-teman bisa langsung menikmati layanan analitik Instagramnya selama 3 bulan ke depan gitu. Nanti isinya 1 kali aja ya teman-teman, feedbacknya ditunggu sampai tanggal 6 Agustus, terus nanti untuk sertifikatnya akan bisa teman-teman dapetin di tanggal 7 Agustusnya. Itu tadi Mas Wildan, ada pesan-pesan terakhir? Pesan-pesan terakhir, aduh sedih banget ya aku. Bukan. Bukan itu maksudnya. Maksudnya sebelum kita menutup Toba AI Talks malam hari ini, mungkin Mas Wildan mau ada yang disampaikan sebagai jurus pamungkas ke teman-teman untuk bisa mendapatkan 10K follower pertamanya. Oke, mungkin sekarang tuh agak susah ya, karena algoritma yang dulu beda banget sama yang sekarang. Karena yang sekarang itu ya lebih dominan ke video lah, buat ningkatin reach. Sedangkan kita tetap butuh carousel buat datengin follower, ya nggak? Nah, mungkin aku bisa kasih tahu karena ada kelas buat konten kreator lah. Itu bakal ngebantu kamu kalau ini teman-teman, nah itu dia. Teman-teman itu mulai ngonten dari 0 sampai ke 10.000 follower gitu. Nah, itu tiap kira-kira seminggu seminggu sekali itu bedah konten gitu, mulai dari desain sampai isi kontennya juga. Dan kalau misalnya teman-teman ini punya haters, teman-teman kreator juga bantu nyerang, jadi kayak CRT gitu, nyerang haters. Oke. Ya, kalau begitulah intinya apa ya, ini kalau masalah perkontenan itu emang jangka panjang ya, tetap semangat dan jangan menyerah. Ya nanti mudah-mudahan teman-teman bisa dapetin cuan dari sosial media lewat konten kreator. Amin. Amin. Jangan Kita lupa ini aminin ya bareng-bareng iklannya. supaya teman-teman di sini juga belajar banyak dari Mas Wildan nih barusan. Dapat pelajaran yang banyak banget supaya makin ke depannya dapat cuan yang banyak juga kayak Mas Wildan. Iya. Amin. Selain dapat insight menjadi orang yang produktif, selain itu juga bisa dapat cuan juga gitu. Jadi belajarnya double nih yang didapat dari Mas Wildan. Jadi Mas Wildan juga semakin bermanfaat, teman-teman juga bisa menyerap informasi dari Mas Wildan. Oke, semoga Tobat AI Talks 14 ini bisa bermanfaat buat teman-teman, apalagi untuk mengawali weekend besok di hari Sabtu. Semoga bisa menjadi semangat yang baru untuk konten. Barangkali mau start kontennya besok pas weekend ya kan, slow-slow gitu, mau memikirkan konten boleh banget. Siap. Yang mau langsung mungkin konsul-konsul gitu, langsung ke IG-nya Kuy Produktif, ngobrol-ngobrol lah sama Mas Wildan di situ. Yang mau langsung coba register Toba AI juga boleh. Tadi sudah diterterakan juga link registernya dan juga kode vouchernya yang bisa dipakai buat teman-teman semua. Oke, kita harus mengakhiri Toba AI Talks malam hari ini. Aku mengucapkan terima kasih banyak buat Mas Wildan. Ya, sama-sama. Thank you so much, Mas. Terima kasih banyak. Aku senang banget loh bisa sharing-sharing, dapat ilmu banyak banget. Aku nyatet ilmu banyak loh di sini. Oh iya loh. Nyatet ilmu banyak. Termasuk nanti aku kepoin yang 15 plus-plusnya itu yang ada di kontenmu semua. Oh iya. Siap. Sukses selalu, Mas Wildan. Sehat selalu. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa bertatap muka langsung. Kita barangkali bisa lebih ngobrol secara intens lagi nanti kalau pas PPKM sudah berakhir ya. Insya Allah.
Insya Allah, amin. Kita berpisah dulu Mas Wildan dan teman-teman Oh semua. ya, Terima kasih banyak, sehat selalu semuanya. Salam produktif dari Kui Produktif dan juga Toba AI. Selamat malam, assalamualaikum. waalaikumsalam.